Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua bukan? Pada kesempatan ini, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Retno Wulandari. Ketika PBM, saya memegang mapel bahasa Inggris. Namun dalam kesempatan ini untuk mengisi kegiatan MPLS, saya akan menyampaikan materi dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dengan keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab dari kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pengertian kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita ini dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Oke, ada beberapa nilai-nilai yang terkandung ketika kita membela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Antara lain, 1. Cinta tanah air. Yang dimaksud dengan cinta tanah air di sini yaitu kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya juga menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara di sini yaitu merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara 1. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjaga anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan suluh yang luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat nomor 1 keberagaman yang ada di negara kita Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksud dari rela berkorban untuk bangsa dan negara misalnya
Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Yang mana maksudnya di sini adalah kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara itu dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskampling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita tercinta Indonesia ini sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba, yang mana di zaman sekarang ini narkoba merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang patriotisme. Apakah patriotisme itu? Di sini sudah dijelaskan. Pengertian daripada patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban atau rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara kita Indonesia. Ciri-ciri patriotisme adalah satu, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. Kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Oke? Yang selanjutnya, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, itu yang pertama, kita membahas implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga. Contohnya, menyaksikan film perjuangan, membaca buku-buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Mengembangkan sikap kesetia kawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama teman. Selanjutnya yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke? Oke ya. Sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya harap kalian tetap semangat mengikuti MPLS dari awal sampai akhir nanti. Ikuti semuanya dengan baik, selalu patuhi protokol kesehatan, dan untuk tugas yang menyangkut kesadaran berbangsa dan bernegara nanti akan share melalui grup WA.
Oke, sekian. Terima kasih.